Mas, itu kita lanjutkan untuk video belajar ini. Eh, kita mulai dengan yang pertama terkait dengan eh, menjadi dalam bentuk finansial, kesehatan, sama education. Jadi kalau lihat ini adalah gimana pengaplikasinya dalam bidang keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi ini kita bisa melihat penerapan eh, AI dalam teknologi kesehatan, finansial, sama education. Nah, ini beberapa teknologi yang sudah diterapkan dan direncanakan dan sudah ada yang sudah didevelop ya terkait dengan fungsinya untuk membantu dalam bidang kesehatan. Nah, ini adalah pengertiannya di mana kita coba menggunakan teknologi yang low income tetapi impactnya bisa buat lingkungan, di mana ini adalah sebuah diskusi dari beberapa pihak mulai dari kementerian, orang, teknologi, terus akademi dan dokter gitu loh. Nah, ini adalah contoh perkembangannya di mana kita bisa melihat perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu teknologinya di mana kita fokus terkait dengan teknologi yang bisa mendeteksi terkait dengan detak jantung yang terhubung dengan smartphone kita. Ini yang dalam bentuk wearable band yang sekarang sudah sangat umum. Ini adalah tampilan dari software yang menunjukkan proses dari suatu data dari suatu pasien dari data yang dikumpulkan. Nah, ini adalah eh, otomatis dari suatu kesehatan terkait dengan informasi, terus jaringannya, mobile kesehatan sama telemedicine ini yang mungkin lagi berkembang sampai sekarang yang tentunya Zalodoc gitu ya. Itu adalah satu telemedicine. Ini inovasi dalam bentuk kemarin COVID terkait dengan gimana kita bisa melihat detak jantung, terus kamera yang bisa lagi dari monitoring. Nah, ini adalah penerapannya dengan menggunakan AI, robotik, cloud computing, 3D printing, nanomedicine sama UN. Nah, ini contoh gambaran dari otak manusia, di mana kita coba masukkan. Nah, ini contoh-contoh dari eh, apa ya, robotik yang bisa digunakan dalam kesehatan. Kemarin sudah dicoba operasi dengan menggunakan robot yang bisa jarak, sudah bisa. Ini bioprinting yang sangat membantu kalau memang ada sesuatu yang, nah, contoh kita butuh kaki palsu bisa digunakan. Nah, ini nanomedicine yang diinjekkan jadi bisa memantau seseorang. Nah, ini terkait dengan cloud computing. Nah, ini UAV. Nah, gimana perkembangannya Indonesia dan apa digunakan? Ini mungkin masih menjadi ada beberapa yang sudah dikembangkan, contohnya medicine, tapi lainnya masih perlu dikembangkan. Ini bidang finansial, kita lihat di dunia itu banyak, banyak orang yang belum bisa menggunakan menggunakan bank untuk menyimpan asetnya. Nah, ini contoh-contohnya. Indonesia itu masih adalah contoh bahwa banyak orang yang tidak punya bank account ya. Saat ini di Indonesia hampir 1 juta. Ini sebarannya. Iya, ya. Kenapa mereka tidak mau menyimpan? Karena mereka terlalu kecil, terus jarak, biaya, tidak percaya dengan institusinya. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam teknologi untuk meyakinkan mereka yang teknologi yang bisa memantau suatu transaksi, cara payment yang sekarang sudah kita lihat sudah pakai MNC, QRIS ya kan. Nah, teknologi yang bisa sudah untuk transfer sudah ada sekarang. Nah, ini contoh-contoh yang lembaga yang mengawasi Indonesia. Nah, ini contoh perkembangannya. Nah, ini artificial yang diterapkan dalam bidang fintech, AI dan machine learning, terus yang untuk motivasi, analisis sama blockchain. Yang ini kembang juga. Nah, ini contoh-contoh skor untuk analisis untuk kredit. Nah, ini juga kita lihat dari data yang dikumpulkan. Ini RPA. Nah, ini untuk teknologi. Nah, di mana kita contohnya virtual learning, mobile learning ya kan. Ini game base-nya. Ini contoh-contoh MOOC ya kan. Yang banyak data, contohnya Coursera, Udemy gitu ya. Juga ini mobile learning. Nah, ini bisa-bisa yang diadaptasi terkait dengan AI, ada learning sama big data. Ini simulation. Ini juga ini terkait perkembangannya gimana. Ini lebih kayak MOOC aja sih. Jadi kita bisa mengotomatisasi semuanya. Nah, ini terkait dengan inovasi. Nah, ini teknologi yang bisa kita lihat. Ini terkait dengan AI, gimana AI diterapkan.
apa itu AI, ya buat apa, kemudian perkembangannya, limitasinya seperti apa. Nah, ini AI, jadi ini adalah tidak hanya mengetahui tetapi untuk membuat suatu intelijen di mana kita bertindak. Ini gimana terkait dengan performanya, rasionalnya, intelijennya. Nah, ini yang gabungan dari AI, dari human, pikiran, rasional, sama behavior. Nah, ini terkait juga. Ini adalah hal yang menjadi test approach-nya, bisa NLP, representation, automation, machine learning, computer vision, robotik. Ini connective modelnya, kita menginspeksinya seperti apa. Nah, ini hukum yang dipakai dalam AI ada syllogism, logic, sama probability. Ini rasional, ya, ini biar mereka bertindak sebagai rasional, jadi bisa bertindak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini satunya Google Duplex yang dia digunakan untuk asisten di depan orang, ya kan? Ini ada hal yang terikat dalam suatu AI, ada filosofi, matematik, ekonomi, neuroscience, psikologi, computer engineering, teori sama linguistik. Nah, ini contoh-contoh yang diadopsi. Nah, filosofi, gimana aturannya, gimana bekerja, gimana memperoleh, nah, terus gimana aturannya, gimana dikalkulasi, gimana dia membuat keputusan, apa yang mau digunakan, gimana dia memproses, hubungannya dengan manusia, terus gimana dia dibuat efisien, bahasanya gitu ya. Nah, ini contoh perkembangannya. Awalnya si Pascal, sekarang ada perkembangan depannya. Sekarang sudah banyak yang pakai khusus AI ya. Nah, ini contoh perkembangannya. Apa yang sudah dilakukan, hampir semua sudah ada. Contohnya smart automatic car, UAV, terus smart automatic buat agriculture, mission translation ya, buat translate, speak recognition, contoh Alexa yang ada di iPhone. Nah, ini recommendation Netflix, dia bisa bahkan di aplikasi Gojek, Grab sudah ada, kita bisa rekomendasi makanan. Nah, ini untuk image, untuk pemahaman image ya. Untuk medicine, ini untuk perubahan cuaca kita bisa memprediksi. Nah, ini algoritma yang terus akan dipelajari. Nah, itu tentunya saya nggak terlalu banyak mendiskusikan. Nah, ini adalah yang membatasi adalah kita sendiri, karena memang batasannya adalah di kita sendiri, gimana kita bisa membatasi tentang sampai sejauh mana ia itu berkembang. Hmm. Ini kode etiknya. Jadi sebisa mungkin AI itu bisa digunakan di dunia ini untuk meningkatkan taraf hidup kita. Terus dimanapun, dan tentunya bisa support untuk di forest, nah, untuk kendaraan taktis, nah, Netflix ya bisa ya. Ini, jadi ini depannya. eh, jadi nanti akan adanya sesuatu yang bisa memiliki manusia ya. Ini cukup cukup AI di depan kita. Ini adalah gambaran AI. Ini tool-tool yang bisa dipakai ya. Bisa sih. Nah, ini terkait dengan etnik untuk lingkungan. Gimana etnik itu gimana kita terkait dengan morality, bisa terkait dengan direction, sensor, kebebasan, children, dan internet ya. Ini yang paling sering digunakan terkait dengan penyalahgunaan, terus gambar palsu, ya kan. Nah, ini yang paling sering terkait penyalahgunaan. Nah, ini terkait dengan gimana kita aturan mainnya. Nah, ini yang paling sering pencurian data kita, itu paling sering terjadi di Indonesia. Nah, ini yang wajah palsu yang disamarkan dan sudah ada korban penipuannya. Yang terkait dengan tanggung jawabnya, siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini yang bisa tergantikan terkait dengan hmm, facial recognition, jobnya, ya terkait sama teknologi seperti apa. Ini kendaraan sebab bisa, ini ethical, nah, ini kan aja sih. Nah, ini teknologi yang berkembang. Sekarang lagi zamannya drone, ya kan. Ya, hal yang bisa. Nah, ini yang teknologi yang bisa membantu lingkungan. Nah, ini yang bisa diganti untuk substitusi, untuk prevensi tambah efisiensi. Nah, contohnya public transportation, sensor untuk bendungan, ya kan. Ini contoh hal-hal yang bisa dibuat berdasarkan teknologi terkait dengan teknologi terbaru, ya kan. Ini contohnya terkait dengan aplikasi yang membantu. Nah, ini juga, nah, ini sih, ini contoh-contoh aja sih sebenarnya sih. Nah, ini contoh mobil untuk pembayaran. Ini yang paling sekarang jadi isu, cyber security. Semakin banyak device yang terkoneksi, pasti masih ada isu security, ya kan. Ini juga, ini
lebih ke arah cloud computing, makanya sudah mendengarkan ya ini terkait dengan apa yang kita pakai ya. Saya nggak mungkin banyak karena mungkin belum bisa tahu. Jadi terkait dengan apa itu cloud, kita bisa pakai public, private, atau hybrid. Nah, ini contoh penggunaannya. Nah, ini contoh ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Nah, ini contoh-contoh dari sebuah cloud ya kan. Nah, ini contoh-contohnya. Ini bisa dialihkan sendiri sih karena banyak sekali. Ini transformationnya yang dulu orang masih nggak percaya sekarang sudah banyak menggunakan cloud karena lebih efisien. Ini kan, ini contoh-contoh penggunaannya kan. Nah, ini juga. Ini arsitektur yang bisa dipakai dalam suatu cloud, ada front, ada back end, ya kan? Ini model-modelnya yang saya kita lihat. Nah, ini ya. Ini aplikasi cloud yang kita lihat perkembangannya, marketnya bertambah setiap tahun, ya kan kelihatan kan. Ini juga, jadi memang ini hal yang lagi naik daun. Ini ada kelebihan kurangannya dari masing-masing. Nah, ini ya. Itu sih cukup sih dari saya. Nah, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Saya kira terima kasih waktunya. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih semuanya.